Bagi para pencinta misteri, khususnya warga Purwokerto, nama pabrik gula Kalibagor terasa familiar. Bangunan penuh sejarah dan kaya cerita yang terletak di tepi jalan utama Sokaraja ini menyimpan banyak kisah tak terungkap. Mulai dari cerita peninggalan zaman Belanda hingga nasib malang menimpa mereka yang mencoba menjarah di sini. Setelah terbengkalai selama puluhan tahun, bangunan bekas pabrik gula dimanfaatkan sebagai pabrik garmen. Meski bangunan utama telah direnovasi dan diperbaharui, berbagai cerita yang membuat bulu kuduk berdiri masih melekat di masyarakat. Begitu pula dengan residual sejarah masa lalu, semua masih tersimpan rapih di dalamnya. Misalnya dari suara, penampakan pun dulu pas masih kosong itu, kayak gelas pecah sendiri itu pas ada kopinya itu kan. Ada dari rekan saya itu pas kebetulan jaga malam bersama saya itu sekitar jam 1:30 pagi. Dia tiba-tiba bangun, kakinya ngangkat Mbak duanya ini. Jadi seolah-olah itu kayak ada yang megang itu, kakinya sampai ngangkat dua. Kalau untuk di daerah Cerobong sendiri ada dari rekan anggota jaga malam juga itu. Dia seolah-olah dipanggil sama temennya yang satu shift. Ada sampai 3 kali. Nah setelah itu suara itu berubah loh. Jadi kayak suara apa ya, deruman harimau gitu loh Mbak. Banyak yang resign gara-gara ya mungkin dari mentalnya sendiri. Tim On The Spot bersama Om Hao dari Kisah Tanah Jawa mengajak Anda menelusuri residual energi dari masa lampau di setiap sudut area bekas pabrik gula Kalibagor, Purwokerto. Ya, Om Hao, sekarang kita sudah ada di salah satu kawasan. Ini udah terkenal banget di daerah Purwokerto, khususnya di Sukoraja. Ini bekas pabrik gula yang dibangun dari 1839. Nah, di pabrik ini tuh terkenal sangat angker katanya tuh Om. Mungkin dari Om Hao sendiri bisa melihatnya dari sisi seperti apa tuh Om? Iya, ini kalau kita lihat pabrik gula Kalibagor ya, tahun 1839 itu dibangun pada tahun 1839 dan tutup pada tahun 1996-1997. Pabrik ini memang salah satu pabrik gula terbesar yang ada di Karesidenan Banyumas ini, Mbak. Dan memang kalau dilihat ini banyak sekali beberapa residual energi yang ada di sini, baik bercerita sejarah, residual energi dan residual memori. Benarkah banyak aktivitas tak biasa di sini? Di titik pertama, kami merasakan residual energi paling kuat di bekas pabrik ini. Om, ini kan pabriknya itu udah beralih fungsi. Iya. Sekarang udah nggak jadi pabrik gula, tapi udah jadi pabrik garmen. Nah, rencananya katanya sempat cerobongnya juga mau dihancurkan itu Om. Iya, memang ada rencana seperti itu, tetapi kalau kita melihat cerobong ini ya Mbak ya, itu adalah ikoniknya. Dan dalam kaidah konservasi cagar budaya, itu jelas tidak boleh gitu. Ini kita mengkajinya dari itu ya. Tapi kalau dilihat secara metafisika, memang ada energi yang kuat Mbak di situ. Dan yang saya tangkap seperti biasa, kalau berkunjung ke pabrik gula, pasti yang di situ adalah sosoknya hewan reptil yang panjang. Tapi mix atau gabungan antara sosoknya itu dari western, dari Eropa, dan dari lokal. Sehingga dari badan ke bawah itu sosoknya hewan reptil, tapi dari perut ke atas itu perempuan Belanda yang disebut dengan noni Belanda. Berarti itu emang udah ada dari semenjak didirikan, emang sengaja ditanam di situ? Waktu itu yang sebagai pendiri, itu adalah Tuan Edward Cook. Itu memang melihat peluang bisnis di daerah Banyumas ini, karena
di negeri Belanda sendiri kan habis perang yang berkepanjangan, sehingga diperlukan banyak pemasukan kepada negara. Dan di Hindia Belanda sendiri memang baru diterapkan sistem tanam paksa, kulturstelsel, yang mana mewajibkan salah satu tanaman yang ditanam itu harus memiliki nilai komoditas ekspor. Nah Om, tapi pabrik ini tuh sempat akhirnya terhenti di tahun 96 Om. Iya. Dan itu terjadi penjarahan. Iya. Nah ternyata warga sekitar yang menjarah itu ternyata juga kena sial Om. Iya. Kena sial, jadi kayak jadi tumbalnya juga. Itu kenapa bisa begitu Om? Apa karena emang udah dari dulunya ada janji tertentu? Iya. Atau gimana? Iya, ini sebenarnya kalau kita merasakan tanahnya, sedikit. Kalau kita melihat tanah, ini sebenarnya tanah ini memang sudah diberikan seperti mantra oleh Tuan Cook waktu itu. Dan ini berlaku untuk semua aset-aset yang berkaitan dengan kolonial Hindia Belanda. Jadi baik ini tanah, kemudian bangunan, bahkan aset-aset mesin semuanya, itu ketika dikasih mantra, nanti saat ada orang datang, tujuannya negatif, nakal, jahat gitu, mencuri dan macam-macam, resiko terburuk bisa sampai terkena serangan astral, bahkan sakit keras, sial, ataupun meninggal. Walaupun Tapi sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun, dan berlaku itu long life untuk selamanya. Kami melanjutkan penelusuran ke gudang terbengkalai. Dahulu, lokasi ini menjadi tempat penyimpanan terpenting bagi pabrik gula Kalibagor. Menurut Om Hao, tempat penyimpanan gula sangat aman. Siapapun tak akan bisa mencurinya, baik itu manusia, serangga, dan hewan lain. Muncul pertanyaan, apakah tempat ini dijaga oleh sosok tak kasat mata? Nah Om, sekarang kita udah di depan, sepertinya sih sebuah gudang ya? Gudang penyimpanan. Kalau Om sendiri melihat ini tuh dulunya kira-kira digunakan sebagai penyimpanan apa nih Om? Ini dipergunakan untuk penyimpanan gula jadi yang sudah dikarung dan dikarungi, masukkan karung, dan juga jadi ini kan gudang semua ya Mbak ke sana ya. Ada juga yang untuk bahan bakar. Karena kita mengingat tadi dekat dengan cerobong, dan juga bahan bakar untuk lokomotif uap yang tipenya ada di sebelah sana, remisenya. Jadi memang dari hasil gula yang sudah jadi itu nanti akan diangkut dengan menggunakan kereta api itu untuk dibawa di pelabuhan di Cilacap, yang kemudian akan didistribusikan ke negeri Belanda dan juga pangsa-pangsa ekspornya. Karena waktu itu mengingat Hindia Belanda untuk Indonesia sekarang itu adalah negara kedua sebagai eksportir gula terbesar di dunia setelah Kuba waktu itu. Tapi Om, kan dia pabrik gula ya, dan ini kan gudang penyimpanan. Biasanya kan gula tuh banyak mengundang hewan, semut apalagi karena manis, tikus. Kira-kira gimana caranya dulu tuh biar mereka terhindar dari hewan-hewan yang tidak diundang itu Om? Iya, jadi memang ada dua treatment ya waktu itu, seperti untuk pembasmian hama dan bahkan jamur dan macam-macam. Sebenarnya pertama treatment yang digunakan adalah penggunaan rempah-rempah. Rempah-rempah di sini yang dipilih adalah yang aromatiknya kuat, karena beberapa serangga ataupun hewan pengerat itu menghindari itu. Lantas yang kedua, kalau tadi kita membahas tentang terobong asap, Mbak Modil. Jadi terobong asap itu pasti di situ ada sosoknya di situ. Kalau beliau sekarang memperkenalkan itu dengan Nyai gitu, ya Nyai Ayu itu namanya. Itu memang oleh Tuan Cook itu dibawa langsung dari negeri Belanda. Bentuknya itu kalau saya lihat seperti dalam batu permata tapi warnanya hijau. Dan itu ternyata ditanam waktu peletakan batu pertama. Jadi bentuknya mustika gitu? Mustika, iya. Dan mustika itu ditaruh seperti di dalam cupu ya. Cupu itu seperti tempat make up itu, warnanya merah kalau saya lihat, ditanam di bawah fondasi. Dan ini memang kalau tubuhnya itu dibentangkan, itu bisa melingkari dari seluruh area pabrik gula ini. Sepanjang itu? Iya, dari kepala sampai dengan ekor Mbak. Jadi yang saya tangkap itu seperti itu, jadi melingkar ini. Dan ada satu cerita unik juga ketika ini masih beroperasi, ada orang yang ingin menjarah gula yang ada di dalam karung waktu itu, tetapi seperti diputerkan. Jadi hanya muterin pabrik gula ini sampai pagi, tidak bisa keluar. Dan si orang ini sudah mengalami kecapean dan sudah berpikir saya sudah bisa berlari jauh.
tapi seperti akar nimang itu Mbak. Jadi tetap masih diputer giling gitu. Jadi ketika pagi beliau itu ditemukan dulu di sebelah situ memang ada pohon seperti pohon mangga. Jadi seperti maaf ya, misal Mbak ini pohon saya yang bawah itu jadi cuma muterin gini terus sampai pagi. Dan ini beliau juga selain memproteksi dari gangguan hewan, juga dari gangguan yang niatnya buruk tadi.